Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang presentasi hari ini? Oke, kalau udah siap, silakan mulai. Materinya udah dikirim ke saya ya? Sudah Ustaz, di email. Di email, oke. Ya. Ya, silakan. Sebentar Ustaz, kelompokannya dulu masuk. Kenapa? Iya, kakaknya lagi jangan suka terlambat. Udah siap, silakan. Kalau udah siap mulai aja. Baik Ustaz, Bang Riko udah masuk? Halo? Oke, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk dosen kita Dr. Muhammad Yusuf Sidik, MA. Semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur dan serta teman-teman semua yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang pada malam hari ini. Dan kita akan memulai pelajaran tentang fikih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Riko Anjani Putra dari kelompok 5. Dan teman saya, kelompok saya, yang pertama ada Abdul Halim. Ada Abdul Halim, ada? Dir Bang Riko. Ya. Dan yang kedua ada Abdul Muiz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan presentasi tentang hawalah. Nah, sebelum kita mulai, seharusnya kita udah tahu kalau misalkan apa sih pentingnya belajar fikih itu, karena sebab ilmu fikih itu kita nggak boleh yang namanya taklid, kecuali dalam ilmu tauhid. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari fikih agar lebih tahu dan lebih memahami. Nah, maka dari itu, pada malam hari ini kita akan membawakan presentasi tentang fikih muamalah berdasarkan hawalah ya, hawalah. Nah, maka dari itu selanjutnya
akan dijelaskan lebih lanjut kepada teman saya Abdul Halim Maulana. Kami persilahkan. Alhamdulillah, Bang Riko. Bismillah. Sebelumnya saya ingin share screen ya. Oke, lanjut aja. Fikih muamalah yang berjudul hawalah. Masuk ke bab kedua, yaitu tentang pembahasan. Di sini ada pengertian hawalah. Hawalah atau hiwalah menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-itikal dan al-tahwil. Artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abu Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah antulumin mahal ila mahal, pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah kullu mutta al-bati min dimati madyuni ila dimati multazam, yaitu memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Al-Jazir sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Yang ketiga, Syihab al-Din al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain. Yang keempat, yaitu Ibrahim al-Bazuri berpendapat tentang hiwalah, yaitu pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan. Dan yang kelima ada Taqiyuddin. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan hiwalah yaitu pemindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain. Langsung ke landasan hukum dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran utang oleh orang yang telah mampu membayar itu suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kamu hutangnya dilimpahkan kepada orang yang mampu, hendaklah kamu menerima. Yang ketiga ada ijma. Kesepakatan ulama ijma menyatakan bahwa hiwalah boleh dilakukan. Rukun dan syarat hawalah. Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu izab dan qabul, yang dilakukan antara menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah orang yang memindah utang atau disebut dengan muhil adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Yang kedua, orang yang menerima hiwalah yaitu roh al-dain adalah orang yang berakal, maka batal hiwalahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Yang ketiga, orang yang dihiwalahkan yaitu muhal alaih, juga orang yang berakal dan disyaratkan juga yang meridhoinya. Yang keempat, adanya utang muhil kepada muhal alaih. Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada 4, yaitu muhil. Muhil ini adalah orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan utang. Yang kedua ada muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga muhal alaih, bisa disebut dengan orang yang menerima hiwalah. Yang keempat ada piutang muhal alaih kepada muhil. Yang kelima
hiwalah, yaitu izab dari muhil dengan kata-katanya. Contoh, aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada fulan. Dan kabul dari muhtal dengan kata-katanya, aku terima hiwalah engkau. Beban muhil setelah hawalah. Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal alai mengalami kebangkrutan atau membatah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal alai orang kafir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal alai mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, ia belum berbayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Abu Hanifah, Syarif, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal alai mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan yaitu muhal kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya. Ada jenis hawalah. Yang pertama, hawalah mutlaqah. Terjadi jika orang yang berhutang mengalih kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa disadari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua ada hawalah hak, adalah pemindahan piutang dari suatu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan dia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain. Sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutangnya. Hawalah dalam perbankan syariah. Al-hiwalah yaitu jasa pengalih tanggung jawab pembayaran utang dari seorang yang berutang kepada orang lain. Contohnya yaitu Tuan A karena transaksi perdagangan berutang kepada Tuan C, Tuan A mempunyai simpanan di bank. Maka atas permintaan Tuan A, bank dapat melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Tuan A untuk keuntungan rekening C. Atas jasa pengalihan utang di bank memperoleh fee. Contohnya. Selanjutnya, ketentuan umum al-hiwalah ini diatur dalam fatwa MUI dengan isi ketentuannya sebagai berikut. Rukun hiwalah adalah muhil, yaitu orang yang berutang dan sekaligus berpiutang kepada muhal. Muhal atau muhtal adalah orang yang berpiutang kepada muhil. Muhal alaih yaitu orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal dan bersifat izab qabul. Pernyataan izab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak itu akad. Akad diutangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi. Yang keempat, hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan muhal atau muhtal, dan muhal alaih. Yang kelima, kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Yang keenam, jika transaksi hiwalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal alaih, dan hak penagih muhal berpindah kepada muhal alaih. Penutup kesimpulannya, hiwalah adalah pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Rukun hiwalah yaitu muhal alaih, utang muhil kepada muhal, utang muhal alaih kepada muhal, dan sigot. Praktek hiwalah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun praktek ini juga diterapkan oleh bank syariah sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI. Supron, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Abdul Halim. Terima kasih Saudara Abdul Halim. Oke, lanjut.
Ya, tadi sudah dibawakan presentasi dari kita tentang hawalah. Nah, semoga ilmu yang sudah diberikan kepada dari Abdul Halim semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya serta kelompok saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wardul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama catatan dari saya ya. Jadi kalau menyampaikan presentasi bukan hanya kelompok ini ya, semua kelompok. Jangan hanya sekedar membaca tapi faham. Ya. Tadi banyak pengucapan-pengucapan yang salah. Ijma atau izma? Ijma. Ijma. Ijma itu apa? Apa itu ijma? Kesepakatan. Jadi ijma itu kesepakatan ulama. Ya. Jadi artinya jangan membaca tapi pahamin juga ya. Jadi pahamin juga apa yang dibaca. Jadi ijma ya, itu adalah kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Jadi ijma bukan izma ya. Jadi ijma itu kesepakatan ulama. Jadi pahamin ya, saya minta kepada yang presentasi menguasai materi ya. Menguasai materi yang disampaikan. Tadi banyak yang menyampaikan Halim. Tadi yang sebelumnya siapa? Riko ya? Saya MC-nya, Tat. MC-nya doang. Ente yang apa kelompok ini siapa aja? Kelompok ini Saya, siapa? Abdul Halim sama Abdul Muiz. Abdul Muiznya mana? Ini ada Abdul Muiznya kenapa enggak presentasi? Jadi cuma Abdul Halim doang ya. Jadi Riko-nya cuman mempersilahkan aja, Abdul Halim yang menyampaikan, Muiz yang diam aja gitu kan. Jadi maksud saya gitu bergantian ya, bergantian. Dan masing-masing menguasai, jangan sekedar membaca, jangan ya. Karena tujuan saya adalah latihan ya untuk menyampaikan materi. Nanti suatu saat kalian sudah lulus jadi sarjana, jadi penceramah ya, menyampaikan di depan masyarakat harus memahami apa yang disampaikan. Oke, terkait dengan hawalah saya tambahkan ya. Hawalah itu artinya memindahkan. Makanya di sini dalam bahasa hawalah adalah an-naqlu awil intiqal. An-naqlu memindahkan, al-intiqal pindah. Ya. Apa yang pindah di sini? Pindah hutang ya. Pindah hutang aneh ya, ditanggung sama Abdul Halim. Gitu kan? Nah, itu pindah kepada Abdul Halim. Jadi misalnya saya punya hutang sama Riko ya. Sama Riko. Abdul Halim punya hutang sama saya. Saya bilang kepada Riko ya, inti tagih sama Abdul Halim aja ya. Utang apa aneh nggak punya uang, tapi Halim punya utang sama aneh. Gitu kan? Ya, kata Riko, oke nggak apa-apa ya. Maka yang berhutang ya, hutang saya pindah kepada Halim. Mau Halim gimana nanti aneh nggak tanggung jawab lagi. Ya, jadi yang berhutang sekarang Halim berhutang sama Riko. Yang semula Halim berhutangnya sama saya. Tapi karena saya punya hutang sama Riko, saya bilang kepada Riko, ente mau nagih sama Halim nggak? Hutang aneh ya sama dengan hutang Halim sama saya. Jadi itu namanya hawalah, dipindahkan. Kalau dalam transaksi modern kita punya ATM ya. Halim punya ATM nggak, Lim? Punya ATM nggak? Punya. ATM apa? BSI Ustaz sama BRI. Oke, taruhlah BSI gitu kan. Ente kalau belanja kan tinggal gesek kan? Iya Ustaz. Gitu ya. Jadi di saat ente menggesek, artinya ente berhutang sama minimarket, belanja di minimarket, belanja di apa kayak gitu kan, minimarket apa. Terus belanjaan ente misalnya 150.000. Ente gesek pakai ATM ya. Artinya apa?
ente berhutang sama minimarket dan minta minimarket nagihnya ke bank. Kenapa? Karena uang ente ada di bank. Minimarket bersedia, ente gesek gitu kan. Jadi minimarket nagihnya ke bank. Jadi sama aja dengan tadi Riko nagihnya ke Halim, ya nggak nagih ke saya lagi gitu kan. Nah, itu bentuk hawalah ya modern ya. Jadi kita menggunakan kartu ATM itu salah satu contoh daripada hawalah ya, daripada hawalah ya. Hukumnya apa? Ya boleh ya, tentu saja dibolehkan ya. Jadi itu hawalah ya, an-naql. Jadi hawalah secara bahasa an-naql memindahkan. Apa yang dipindahkan? Hutang. Awil intiqal atau berpindah, yaitu hutang berpindah dari si A kepada si C, si A kepada si B gitu kan ya, karena sebab tadi ada hutang piutang ya antara dua orang gitu kan. Jadi di dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan ya bahwa hawalah adalah tahawul min makanihi ay intaqala anhu ya. Tahawwala min makanihi ay intaqala anhu. Jadi hawalah dari kata tahawwala yaitu pindah. Adapun definisinya secara istilah ya, definisi secara terminologi fikih, hawalah adalah aqdun, akad. Yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila ukhra. Ya, yang berakibat pindahnya hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Jadi yang tadinya tanggungan saya pindah kepada tanggungan Abdul Halim ya. Jadi Abdul Halim yang wajib membayarnya ya. Kenapa? Karena Abdul Halim punya hutang sama saya dan saya punya hutang sama Riko. Saya bilang kepada Riko ya ente mau nggak nagih sama Abdul Halim? Kata Riko ya nggak apa-apa ya. Kebetulan anda kenal sama Abdul Halim gitu kan. Maka secara otomatis hutang saya bebas dan Riko nagihnya kepada Abdul Halim dan nggak bisa pindah ke saya lagi karena dia sudah setuju ya, artinya yang berhutang cuma Abdul Halim. Jadi itu aqdun ya, dalam terminologi fikih ya, definisinya adalah aqdun yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila ukhra, yaitu transaksi yang berakibat pindahnya hutang dari tanggungan seorang kepada yang lain. Dalil disyariatkan hawalah. Ulama sepakat ya bahwa hawalah dibolehkan ya. Hawalah dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Ya. Menunda-nunda hutang bagi orang kaya adalah zalim. Jadi orang kaya yang mampu ya, saya berhutang sama Riko. Saya masuk kategori mampu. Kenapa? Karena saya punya uang yang ada di Abdul Halim. Itu artinya saya mampu ya. Cuman saya nggak bisa bayar. Kenapa? Karena Abdul Halim belum bayar ke saya. Maka saya harus jelaskan kepada Riko. Ya, siapa tahu Riko mau nagih kepada Abdul Halim supaya saya bebas juga. Ya, matrul ghani zulmun, orang yang mampu bayar hutang, menunda bayar hutang adalah zalim. Nggak boleh ya. Kalau kita mampu bayar hutang, segera bayar hutang. Fa idza utbi'a ahadikum ala mali'in falyatba'. Jika seorang ya dipindahkan hutangnya kepada yang lain, maka dia harus menerima ya. Jadi Riko tadi yang saya minta untuk nagih kepada Abdul Halim harus menerima. Kenapa? Karena kebetulan ya Halim punya hutang sama saya ya. Itu dalil yang pertama ya terkait dengan bolehnya hawalah ya. Ini disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis nomor 2166 di Sahih Bukhari dan nomor 1564 di Muslim. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Apa rukun hawalah ya? Rukun hawalah ya ada 5 ya, ada 5 tadi ya. Al-muhil yaitu orang yang berhutang. Al-muhil. Al-muhil itu artinya orang yang memindahkan hutang. Yani huwal madin, yaitu sama aja dengan orang yang berhutang. Alladzi yuhilu dainahu ila ghairihi, yaitu yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Ya. Syaratnya dia harus berakal dan baligh, ya. Harus berakal dan baligh, fala tasihul hawala minal majnun was-sabi ghairul mayyiz. Yang kedua al-muhtal. Yaitu orang yang punya piutang, ya. Orang yang punya piutang ya.
Jadi orang yang punya piutang. Yang tadi Riko itu muhtal. Saya muhil karena saya memindahkan hutang saya kepada Abdul Halim, ya. Muhtal orang yang punya piutang, yaitu Riko tadi. Wa dain, yaitu orang yang berpiutang, alladzi yuhalu bidainihi liyastawfiyahu min ghairi madinihi, yaitu orang yang piutangnya dipindahkan kepada yang lain, ya, yang siap untuk membayarkan hutang tersebut, ya. Jadi itu al-muhtal, ya. Al-muhtal. Syaratnya adalah berakal dan baligh, sama, ya. Karena semua orang yang bertransaksi harus berakal dan baligh. Anak kecil nggak boleh, ya. Orang yang gila nggak boleh juga. Kemudian al-muhal alaih. Al-muhal alaihi itu orang yang dipindahkan hutang kepadanya, yaitu Abdul Halim, ya. Abdul Halim al-muhal alaihi, ya. Kalau transaksi pakai ATM tadi, ya, bank itu muhal alaihi, ya. Yang bertransaksi, yang belanja di minimarket itu namanya muhil, ya. Minimarketnya itu namanya muhtal, ya. Jadi muhal alaihi itu orang yang mengambil alih kewajiban bayar hutang, ya, atau kalau diistilahkan dalam Arabnya wahwaladzi yaltazim bi ada'id dain, yaitu orang yang komitmen membayar hutang lil muhal kepada orang yang punya piutang, ya. Syaratnya adalah sama, baligh, berakal. Jadi anak kecil, orang gila nggak bisa, ya. Kemudian al-muhal bihi, yaitu objek yang dipindahkan. Apa objek yang dipindahkan? Objek yang dipindahkan adalah hutang, ya. Hutang. Yang dipindahkan adalah hutang, ya. Jadi itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima adalah transaksi. Transaksi antara tiga pihak yang terlibat, yaitu muhil, muhtal atau muhal, dan muhal alaihi, ya. Syarat sahnya hawalah. Syarat sahnya hawalah yang pertama, wujudu dainin lil muhil alal muhal alaih, ya. Adanya hutang, ya, antara muhil yang melakukan hawalah dengan orang yang wajib membayar hutang, ya. Yang tadi saya pindahkan hutang saya kepada Halim, yaitu Halim, ya, punya hutang sama saya. Jadi baru dinamakan hawalah, ya. Kalau kewajiban hutang saya pindahkan kepada Halim, padahal Halim tidak punya hutang sama saya, itu namanya kafalah, beda, ya. Beda kafalah dengan hawalah. Ya, beda kafalah dengan hawalah apa? Ya, tadi saya punya hutang sama Riko. Terus saya bilang sama Riko tagih sama Halim. Kalau Halim punya hutang sama saya, itu namanya hawalah. Kalau Halim tidak punya hutang sama saya, maka itu namanya kafalah. Perhatikan perbedaan ini, nanti saya tanya kalau di ujian, ya. Jadi beda hawalah dengan kafalah, ya. Orang yang wajib bayar hutang kalau di hawalah, dia punya hutang kepada orang yang memindahkan hutang kepadanya. Tapi kalau kafalah, orang yang wajib bayar hutang itu tidak punya hutang sama orang yang memindahkan hutang kepada dia, ya. Dia Ilham sebutkan, ya, contoh kafalah. Ini Ilham masih sama kita bukan? Ilham? Mana Ilham? Ilham lagi sama kita atau lagi dengar musik? Ilham? Ya. Saya perhatikan dia nggak konsentrasi di sini, ya. Ilham lagi sama kita bukan? Ilham? Ilham coba contohkan kafalah. Ini Ilham lagi nggak di sini, ya. Ini tolong perhatikan, ya. Coba prayoga. Coba contohkan kafalah. Udah kita pelajarin pekan lalu. Prayoga. Ini nggak ada di sini juga, ya. Coba contohkan kafalah. Ya Ustaz. Coba contoh kafalah. Kalau kafalah kayak misalkan ini Ustaz, membuat usaha usaha makanan kayak ayam bakar gitu Ustaz. Terus? Nah, terus belum punya modal nih.
Terus itu apa tuh? Belum punya modal kan, terus apa ya? Yang punya usaha nih minjam 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 dana Ustaz, modal dana gitu. Terus minjem dana dari terus sampai di mana nih? Ini belum ada kafalahnya di situ. Belum ada kafalahnya di situ. Ayo, sampai di mana nih? Minjam dana. Terus apa tuh dari bank Ustaz. Terus kafalahnya di mana ini? Belum ada kafalahnya. Ini masih hutang berhutang ini, belum ada kafalahnya. Ayo, siapa yang bisa contohkan kafalah coba? Saya mau konsentrasi ya, jangan karena saya tugaskan kepada kelompok tertentu untuk menyampaikan materi, saya nambahkan yang lain leha-leha, jangan ya. Waktu itu amanah dari Allah. Kalau kalian buang waktu sia-sia ya, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti ya. Coba siapa yang bisa nyontohkan kafalah? Izin jawab, Ustaz. Siapa? Angga. Coba silakan Angga. Perhatikan ya, Angga coba jawab. Ini Angga suaranya udah nggak ada ya? Kepala Angga. itu. Halo ya Ustaz. Putus-putus kayaknya. Sederhananya, kafala itu adalah jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh kafil. Kafil ini sebagai penanggung Ya, terus contohkan transaksinya. Iya, Angga bagaimana? Ya, silakan. Ada yang lain mencontohkan apa itu kafalah? Saya Ustaz, Prabu Ustaz mau nyoba Ustaz. Ya, siapa? Prabu Seno Ustaz. Jadi siapa? Prabu Seno. Prabu Seno, ya silakan. Jadi yang saya dapat dari definisi yang disampaikan Mas Angga, mungkin donatur Ustaz, donatur yang ngasih jaminan kepada kaum duafa mungkin Ustaz, anak yatim atau yang lagi mondok itu mungkin gitu bukan Ustaz? Belum pas. Ya, ada lagi. Kalau ini Ustaz, jaminan kayak apa ya? Asuransi gitu Ustaz. Ya, coba dijabarkan coba. Kafalah udah dibahas kemarin ya, udah dibahas pekan lalu ya. Sekarang coba contoh, coba dijabarkan. Asuransi atau garansi gitu Ustaz. Misalkan kita beli apa ya? Handphone ya, kita beli handphone nih dari beli handphone kan dari konter kan. Terus dia dikasih garansi 1 tahun atau 1 tahun lah dikasih garansi. Terus misalkan handphonenya terjadi kerusakan, nah itu kerusakannya bisa diganti oleh pihak konternya gitu. Tapi tapi ada kesepakatan di awal gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu salah satu bentuknya. Kemarin udah dibahas terkait dengan kafalah. Jangan lupa lagi. Gimana kalau mau pindah ke hawalah kalau kafalahnya kita nggak ngerti ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Coba Ilham, coba contohkan kafalah Ilham. Ilham, coba lihat Ilham nggak sama kita ya. Ilham nggak sama kita coba. Dia nggak dengar apa-apa. Ilham.
Coba contohkan kafalah, Ilham. Ilham, dengar nggak suara saya? Ilham dengar nggak suara saya? Nggak menyimak kayaknya ya. Sama sekali nggak menyimak, coba. Nah ini saya kasih ini ya, saya kasih catatan ini ya. Jadi saya nggak mau nggak menyimak ya. Jadi jangan sampai ini sia-sia aja belajarnya. Nanti waktu kalian itu akan ditanya sama Allah, nanti amanah sama Allah ya. Jadi sejauh mana kalian sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ini nggak menyimak, hanya sekedar nongol doang ya. Nah ini kafalah itu jaminan. Jadi sebelum pindah ke hawalah harus kafalah menguasai dulu. Kafalah itu jaminan. Orang berhutang ke bank, sama bank ente yang jamin ente siapa, gitu kan? Si A, nah si A itu yang kafil, kafalah itu transaksi kafalah. Jadi perhatikan ya, jangan ini ya. Ilham dengerin apa Ilham? Ilham dengerin apa Ilham? Saya nyimak Ustaz, pakai headset tapi. Iya, tapi kan tadi saya panggil-panggil nggak dengar sama sekali. Jadi kafalah itu jaminan. Ya, si A berhutang kepada si B. Kata si B, ya yang menjamin itu siapa? Jadi artinya dia minta penguat supaya ane bisa ngutangin ente, ane merasa aman, utang ente bisa dibayar. Siapa yang jamin ente? Dia bawa kakaknya datang, ane jamin utangnya, dia nggak bisa bayar, ane bayarin. Itu kafalah. Itu kafalah ya. Itu kafalah ya. Kafalah bil mal atau kafalah biddain ya. Jaminan hutang ya. Jaminan hutang. Sama juga misalnya orang di penjara gitu kan ya, sama pengacara, bebasin aja. Ane jamin dia gak kemana-mana. Itu kafalah juga. Kafalah bin nafsi ya. Yang tadi disebutkan terkait dengan beli handphone ya, dijamin gak ada cacat. Nggak ada cacat. Itu namanya kafalah bidarki ya. Kemarin udah ada macam-macam kafalah ya. Kemudian misalnya kita mau ngirim barang ke Padang gitu kan, lewat ekspedisi ya. Kita minta jamin barangnya nyampe di tempat tujuan. Itu namanya kafalah bitaslim. Kafalah ya, menjaminan barang akan diserahkan ke penerima gitu kan. Jadi ane jamin barangnya utuh sampai ke penerima gitu kan. Itu kafalah bitaslim. Jadi ada macam-macam kafalah yang kemarin sudah disebutkan ya. Jadi jangan sampai kita lupa ya. Nah, ini tadi apa hubungan dengan hawalah? Apa beda kafalah dengan hawalah? Apa beda kafalah dengan hawalah? Kalau hawalah, orang yang mau bayarin hutang, yang akan membayarin hutang, itu dia punya hutang kepada yang berhutang sebelumnya. Saya bilang kepada Halim ya, kepada Riko, saya berhutang sama Riko. Riko ada berhutang ya sama ente berapa? 500.000. Terus Halim punya hutang sama saya 500.000. Saya bilang sama Riko, ente mau nggak nagih sama Halim, karena Halim juga punya hutang sama saya 500.000. Itu hawalah. Halim punya hutang sama saya, hawalah. Tapi kalau seandainya saya bilang sama Riko, utang ane nanti Halim yang bayarin, padahal Halim nggak punya hutang sama saya, itu namanya apa? Halim nggak punya hutang sama saya. Kafalah. Itu kafalah. Halim mau menjamin, ya sama dengan tadi kakaknya yang mau berhutang tadi. Ane jamin hutang dia, kalau dia nggak mau bayar, ane bayarin. Ane bayarin, padahal ane nggak punya hutang sama dia. Itu kafalah. Jadi perhatikan beda kafalah dengan hawalah ya. Jadi saya gimana mau lanjutin kalau seandainya yang sebelumnya lupa ya. Nah itu terkait dengan kafalah ya, hawalah. Jadi beda hawalah dengan kafalah, itu tadi bedanya ya. Jadi yang
yang akan membayar hutang, kalau kafalah dia tidak punya hutang sebelumnya dengan orang yang dibayarin hutangnya. Tapi kalau hawalah dia punya hutang sama orang yang dibayarin hutangnya, ya. Dia punya hutang, ya. Kalau dalam transaksi perbankan, kartu kredit itu kafalah atau hawalah? Kartu kredit. Ayo. Kafalah. Apa? Hawalah apa kafalah? Kartu kredit. Kafalah. Kafalah. Jaminan. Apa kafalah? Kenapa kafalah? Kenapa kafalah? Jaminan kan ada barang di situ. Karena kafalah. Kenapa kafalah kalau kartu kredit? Ayo, kalau kenapa saya, kafalah? Karena jaminan. Ayo, kenapa? Kalau saya kita kan ada uang kita di situ, Seth, sebagai jaminan, Seth. Enggak, kalau kartu kredit, emang kartu kredit kita punya uang di bank? Supaya nyimpen uang, Seth. Hah? Enggak. Kalau kartu kredit kita nggak punya uang di bank. Kartu kredit bank yang ngasih kartu, kita nggak punya uang di bank. Jadi kartu kredit nggak harus kita punya tabungan, nggak, ya. Kartu kredit itu bank siap bayarin hutang ente walaupun ente nggak punya hutang sama aneh, gitu kan? Walaupun aneh nggak punya hutang, itu namanya kartu kredit. Kartu kredit nggak ada hubungan dengan tabungan. Ya, nah ini harus dipahamin, ya. Kartu kredit itu kafalah. Kenapa? Karena bank nggak punya utang sama kita. Kita nggak punya tabungan di bank. Jadi kartu kredit nggak ada hubungan dengan tabungan, ya. Coba kalau ada orang ngasih kartu kredit sama ente, emang saya punya tabungan? Enggak, dia nggak ada hubungan dengan tabungan. Dia kasih kepada siapa yang dia percaya, itu aja. Ya, walaupun kita punya tabungan di bank, tapi bukan karena tabungan ente, bukan. Tapi karena aneh percaya sama ente, karena ente transaksi perbankannya banyak, udah. Jadi itu kartu kredit. Kalau ATM, kita punya uang. ATM itu memang uang kita. Coba kartu kredit ente masukin ke ATM. Ada nggak saldonya di situ? Kartu kredit masukin ke ATM, ada nggak saldonya? Nggak ada. Nggak ada saldonya, nggak ada. Kalau ATM, ini baru ada saldonya. Jadi itu kartu kredit, itu kafalah. Karena bank nggak punya utang sama kita. Dia nggak pegang uang kita, nggak. Jadi kalau kartu kredit nggak ada saldonya. Ya. Tapi kalau ATM ada saldonya. Ya. Jadi itu kalau ATM itu hawalah. Kenapa? Karena bank pegang uang kita. Bank berhutang sama kita. Uang kita ada sama bank. Nah, ini bedakan antara kafalah dengan hawalah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu, ya. Syarat sahnya hawalah. Syarat sahnya hawalah yang pertama, wujudu dainin lil muhil alal muhal alaih. Ya. Jadi syarat yang pertama yang tadi itu, ya, bahwa orang yang komitmen mau bayarin hutang, dia punya hutang kepada orang yang dibayarin hutangnya. Jadi ATM itu adalah hawalah. Kenapa ATM hawalah? Karena bank punya utang sama kita. Karena uang kita ada sama bank, ya. Jadi itu namanya hawalah. Syarat pertama, orang yang komitmen bayarin hutang, dia punya hutang kepada orang yang dibayarin hutangnya. Itu syarat yang pertama, ya. Jadi nggak sah kalau nggak punya hutang. Kalau nggak punya hutang itu namanya kafalah, ya. Yang kedua, ridho atrafil hawalah, ya. Ada persetujuan antara tiga pihak yang bertransaksi. Siapa tiga pihak yang bertransaksi? Ayo, siapa yang jawab? Tiga pihak yang bertransaksi di hawalah, siapa aja? Dengan istilah yang ada di situ. Sama muhal alaih. Muhal alaih. Siapa yang jawab ini? Karman, Tad. Karman, ya. Nah, ini konsentrasi, ya, konsentrasi, ya. Jadi ada keridhaan, ridho atrafil hawalah. Ridho dari pihak-pihak yang bertransaksi, ya. Yang ketiga, syaratnya ketiga, ya. Orang yang hutang orang yang komitmen mau bayarin hutang itu sama dengan hutang orang yang dibayarin hutangnya, ya, yang dibayarin hutangnya. Jadi yang tadi saya berhutang sama Riko, ya.
Halim punya hutang sama saya. Hutang Halim sama saya sama dengan hutang saya dengan Riko. Ya. Jadi saya berhutang sama Riko 500, Halim berhutang sama saya 500, ya. Jadi saya bilang sama Riko, ya, kamu mau tagih sama Halim karena hutang Halim sama saya sama dengan hutang inti sama hutang saya sama inti. Kata Riko, iya, gitu kan. Jadi itu syarat yang ketiga. Hutang Halim dengan saya sama dengan hutang saya dengan Riko. Jadi itu 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, bahwa orang yang wajib bayarin hutang, yang komitmen mau bayarin hutang, dia punya hutang kepada yang dibayarin hutang. Yang kedua, ya, ada keridhaan atau kesepakatan, ya, persetujuan antara 3 pihak yang bertransaksi, yaitu muhil, muhal alaih, atau muhil, muhtal, muhal alaih. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah hutang orang yang komitmen bayarin hutang, atau yang komitmen bayarin hutang apa istilahnya? Muhal alaih, ya. Hutang muhal alaih sama dengan hutang muhil, yaitu orang yang dibayarin hutangnya, ya. Hukum, ya, dampak hukum dari adanya transaksi hawalah adalah gugurnya hutang muhil. Jadi hutang muhil otomatis gugur, ya. Jadi Riko nggak bisa nagih ke saya lagi, tinggal nagih kepada Halim karena dia setuju akan nagih kepada Halim. Jadi itu dampak hukum dari transaksi hawalah adalah bahwa gugurnya hutang muhil. Jadi hutang muhil otomatis gugur, ya. Jadi ada 3 syarat sahnya hawalah tadi, ya. Dan dampak hukum, ya, maka gugurnya hutang muhil, ya, dan berpindah kepada muhal alaih, ya. Contoh transaksi hawalah banyak sekali, ya. Contoh transaksi hawalah, ya, itu transfer uang, ya. Transfer uang, ya. Jadi itu hawalah juga, ya. Transfer uang, ya, di mana kita, ya, transfer uang, saya transfer uang kepada Riko, ya, lewat lewat Halim, yaitu makanya saya transfer lewat bank, ya. Saya transfer kepada Riko lewat bank, ya. Bank punya kewajiban membayar kepada Riko, yang harusnya saya yang bayar kepada Riko, gitu kan. Jadi saya pindahkan kepada bank, tolong bayarin ke sana ke Riko. Saya mau transfer, gitu kan. Saya belanja kepada Riko. Gitu kan, ya. Saya minta bank tolong bayarin. Ya, kenapa? Karena uang saya ada di bank. Artinya bank berhutang sama saya dan bank komitmen mau bayarin tagihan saya. Saya belanja lewat online, gitu kan, ya. Baju 3, gitu kan, 100.000 1, 300.000, ya. Saya langsung minta bank untuk bayarin, transfer, gitu kan, pakai aplikasi di internet, gitu kan, ya. Gitu kan, ya. Transfer langsung, ya. Transfer itu sama aja dengan hawalah, ya. Atau kalau dulu wesel, gitu kan, ya. Wesel lewat pos, ya. Itu juga termasuk kategori hawalah, ya. Hawalah, ya. Uang kita ada di pos, ya, minta kepada pos tolong bayarkan, ya, tagihan saya kepada si Anu, ya. Uang kita taruh dulu di pos. Di pos, ya, ada saya punya tagihan 500, nih uang 500-nya tolong ente bayarkan ke sana, gitu kan. Jadi tagihan kita dibayarkan oleh pos, gitu kan. Itu wesel. Jadi itu contoh hawalah, ya. Hawalah. Tapi sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Jadi pengertiannya di sini, Ustaz, misalnya sama seperti Ustaz tadi bilang, melempar hutang begitu tidak apa-apa, Ustaz ya? Begitu pengertiannya, Ustaz. Melempar hutang maksudnya? Kan misalnya saya punya hutang sama Halim. Baru contohnya tadi Karman, saya punya hutang sama Karman, tapi Halim punya hutang sama saya. Tapi boleh. saya, berarti boleh, Ustaz ya? Boleh, asalkan syaratnya 3 tadi ya. Syaratnya 3 tadi, yaitu hutang apa? Jadi antum berhutang sama gimana tadi? Antum berhutang sama Karman. Terus Halim punya hutang sama saya. Nah, hutangnya sama. Jadi Halim punya hutang sama ente 100.000, hutang ente sama Karman 100.000. Ya. Kemudian Halim sama Karman sama ente sepakat ya mau memindahkan hutang tadi. Intinya ada kesepakatan, Ustaz ya. Ada kesepakatan. Kalau Karman bilang, oh nggak mau ya, Halim susah bayarnya ya, nggak mau maka nggak jadi ya. Kata Karman, waduh nggak mau saya ya. Aneh tahulah Halim susah bayarnya ya. Kalau ditagih-tagih marah dia, gitu kan. Bisa aja dia Karman nggak mau ya, maka nggak jadi. Jadi harus ada kesepakatan 3 pihak ya. Jadi muhal sama muhal alaihi itu sepakat akan memindahkan hutang. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Oke, yuk. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Kalau misalnya pertama di awal kesepakatan itu antara muhil sama muhal dan muhal alaihi itu sepakat, lalu di pertengahan dibatalkan, berarti bisa, Ustaz? Enggak bisa. Nggak bisa dibatalkan lagi ya. Muhil udah nggak bisa dilibatkan lagi. Kan dampak tadi udah saya sebutkan, dampak hukum dengan adanya transaksi tersebut, karena udah setuju Karman, udah setuju nagih sama Halim, Karman nggak bisa balik kepada apa, siapa tadi, jadi nggak bisa kembali kepada muhil ya. Jadi Karman ya muhal atau muhtal, dia hanya boleh nagih kepada muhal alaih. Dia nggak bisa lagi nagih kepada muhil karena dia sudah setuju membebaskan muhil. Jadi dengan terjadinya hawalah, maka muhil bebas. Ya, bebas, dia nggak ada hutang sama muhal ya, nggak ada hutang sama muhal. Oke, ada lagi yang mau nanya, silakan. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Ya, karena udah sepakat ya. Jadi otomatis muhil bebas hutangnya, yang berhutang adalah muhal alaih. Muhal alaih berhutang kepada muhtal atau muhal ya. Ada lagi yang mau nanya? Ustaz, mau tanya, Ustaz? Ya, silakan. Ini, Ustaz, kalau konteksnya muhal itu, Ustaz, bank itu boleh nggak dia ngambil kelebihan atau apa namanya biaya admin, Ustaz? Misalnya kalau sekarang kan kalau mau beli pulsa kita juga bisa lewat m-banking, Ustaz ya. Beli pulsa lewat m-banking, terus biasanya kita beli pulsa 20.000, tapi biasanya kita jadi bayarnya 20.100 atau 21.000 karena ada biaya admin 100.000. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu bukan hawalah. Itu jual beli. Ya, gitu. Karena beli pulsa. Bukan bayar hutang, bukan. Ya, kalau bayar hutang nggak boleh, ya. Tapi kalau jual beli itu kan beda, uang dengan pulsa, gitu kan. Kalau ini tadi kan uang dengan uang. Ya, saya berhutang sama Riko 500.000. Halim berhutang sama saya 500.000. Uang dengan uang ini. Kalau pulsa beda. Kalau pulsa dengan uang jual beli namanya. Itu jual beli ya. Kalau jual beli boleh ngambil untung ya. Jadi Telkom sudah ngasih izin kepada bank untuk ngambil keuntungan. Ya, ini pulsa kita ya. Harganya kalau 100, jadi 100 tetap 100. Kalau bank mau jualin 110. Ya, boleh ya. Itu izin, namanya jual beli ya. Saya punya barang, saya taruh di warung-warung ya. Ini aneh ngambilnya 10.000 ya. Warung mau mengambil berapa terserah dah gitu kan. Itu memberikan kesempatan untuk ngasih keuntungan ya. Itu murabahah namanya, jual beli yang mana pembeli memberikan keuntungan kepada penjual ya.
Apa Ustaz? Tapi tadi Ustaz mencontohkan misalnya kita lagi belanja di di minimarket terus kita bayar pakai debit gitu Ustaz. Pakai kartu debit itu kan bukannya jual gimana? Enggak, kita berhutang, tagihan uangnya. Tagihan uangnya, bukan kita ini ya. Jadi bukan barangnya dijual lagi sama bank, bukan ya. Karena kita terimanya dari minimarket. Beda dengan pulsa tadi kita terimanya dari bank. Itu terimanya dari bank atau terimanya dari counter pulsa? Iya, dari bank Ustaz, dari M-Banking. Dari bank ya. Jadi bank yang jual sama ente. Tapi kalau minimarket tadi saya belanja di minimarket, saya terima barangnya dari siapa? Dari minimarket. Minimarket udah barangnya dihitung-hitung 500.000 misalnya. Berarti saya berhutangnya berapa? 500.000. Tapi kalau saya terima barangnya dari bank, bank bebas mau ngasih berapa. Jadi 550 pun boleh, silakan. Ya, asalkan saya terimanya dari bank. Jadi itu beda pulsa dengan kita belanja di minimarket tadi. Kalau belanja di minimarket, kita belinya sama minimarket. Bukan belinya sama bank, ya. Kita belinya sama minimarket, dihitung-hitung sama minimarket, tagihannya 500.000. Berarti kita berhutang 500.000. Ya. Terus sama bank dibayarin lah 500.000 gitu kan. Dibayarin. Kenapa? Karena uang kita ada sama bank. Bank berhutang sama kita gitu kan. Karena naruh uang di bank itu artinya apa? Bank berhutang sama kita gitu kan. Dan bank siap untuk bayarin tagihan kita tadi. Kenapa? Karena dia punya hutang sama kita. Karena uang kita ada sama bank ya. Jadi itu beda pulsa dengan kita belanja di minimarket. Kalau kita beli pulsa di bank ya itu terserah bank. Ya sama dengan kita bayar ONH ongkos naik haji. Kalau bayar ongkos naik haji ya langsung ke Kemenang 40 juta. Tapi kalau kita lewat bank bisa 45 juta, ya. Kalau lewat bank bisa 45 juta. Kenapa? Karena bank ngambil keuntungan, ya. Kalau kita terimanya lewat bank, ya. Terimanya lewat bank, ya. Jadi transaksinya sama bank langsung, ya. Jadi Kemenang sudah ngasih izin kepada bank, silakan jual layanan haji kami, ya. Ente ngambil keuntungan silakan, bebas. Ya, maka bank makanya kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, kalau kita nyicil biaya haji lewat bank itu lebih tinggi, Ustaz. Iyalah, dia dikasih karena dia jualnya sama kita. Ya, kita nggak transaksi sama Kemenang, kita transaksinya sama bank langsung. Jadi bank yang jual, gitu kan? Bank yang jual. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Oke, sama-sama ya. Ada lagi yang mau nanya? Dari saya, Ustadz Alim. Ya, silakan. Kalau muhtalnya lebih dari 2 orang gimana, Ustadz? Contohnya si muhil ini punya hutang ke muhal alai gitu, 300.000. Nah, beliau tuh memindahkan uang ke muhtal 3 orang. Berarti si muhtal ini ada 3 pelaku hutang ke muhil gitu. 100 gitu. Nah, si muhal alai ini gimana, Ustadz, masih bisa gitu nagihnya ke muhtal yang 3 orang ini gitu, gimana? Jadi nagihnya kepada 3 orang. Ke muhtal. Kalau memang sama nggak masalah ya. Jadi artinya utangnya dipecah ya. Utangnya dipecah kepada 3 orang, boleh, nggak apa-apa ya. Ini utangannya 300.000 nih. Ya, tapi saya punya piutang kepada si A, B, C. Ente mau tagih nggak kepada si A, B, C masing-masing 100.000? Kalau muhal setuju nggak masalah. Ya berarti dia punya beban lebih berat nih. Ya, beban lebih berat, dia harus nagih kepada 3 orang. Kalau dia setuju, kan tadi syaratnya adalah persetujuan muhil, muhal sama muhal alai. Kalau setuju boleh ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ana izin, Ustaz. Iya, silakan. Ya. Misalkan nih, Ana punya hutang nih sama si A gitu kan, senilai 15.000. Terus si B punya hutang ke Ana 50.000, Ustaz. Kemudian Ana bilang nih ke si A-nya, Ana ada si B utang ke Ana 50.000. Jadi
hutang yang ke A itu bisa antum tagih ke yang B gitu kan. Terus kata mereka nih sepakat gitu kan, sepakat. Terus sisa yang 35.000 dari B ini Ana bilang udah ambil aja kan gitu. Terus apa tuh yang jelas mesti dibayar utangnya gitu. Tapi si A dan si B ini nggak ada penyelesaian utang gitu Ustaz. Jadi yang B-nya nggak bayar utang, yang A-nya tetap nagih ke Ana Ustaz gitu. Nggak boleh lagi. Itu gimana Nggak Ustaz? boleh. Nggak boleh. Kalau udah sepakat, udah dampak hukum dari hawalah, maka muhil bebas hutangnya. Karena muhal udah setuju mau nagih kepada muhal alaihi. Jadi kalau muhal sudah setuju mau nagih kepada muhal alaihi, maka nggak boleh lagi dia kembali kepada muhil yang mindahkan hutang. Bisa paham nggak? Oh iya, Ustaz. Jadi nggak bisa lagi balik kepada orang yang mindahkan hutang, ya. Berarti kita bilangnya itu gimana Ustaz? Jelasinnya ke yang A gitu. Kan ente udah setuju mau nagih kepada si fulan gitu kan. Jadi nggak bisa lagi nagih ke saya gitu kan. Saya udah bebas. Berarti anaknya itu udah lepas tangan ya Ustaz ya? Lepas, sudah lepas, bukan tanggung jawab ente lagi karena dia udah setuju dari awal. Kalau udah setuju dia siap untuk bayar kepada muhal atau muhtal tadi ya. Siap Ustaz. Kalau Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita yang mau tanya silakan lewat grup ya. Kita kan ada grup ya. Jadi silakan ditanyakan di grup ya. Ada di grup fikih muamalah 4 ini nih ya. 6 Ustaz. Oke, jadi yang mau bertanya silakan ditulis, nanti saya jawab ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Saya kepengennya antum perhatian semua ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Insyaallah tidak Ustaz.